nama saya Zakia. Yuk simak wawancara kita. Permisi Bu, kita dari Universitas Mahasiswa Sidoarjo mau minta waktu dengan sebentar untuk wawancara mengenai permasalahan yang ada di FIS Perguruan ini yang mungkin sudah terjadi. Ini seperti ibunya bisa menjelaskan detailnya permasalahan satu persatu dari segi marketing, admin ataupun apa ya dan jurusan apa ya. Kita dari jurusan manajemen. Coba mungkin kalian bisa menjelaskan satu persatu dari permasalahan yang sudah terjadi dari segi marketing atau administrasi. Marketing sama admin. Ya. Kalau marketing sendiri kan ada beberapa ya. Kalau marketing dari diri sendiri itu yang bergerak di pembiayaan kita dulu. Jadi di sini ada 6 marketing, 1 admin dan 1 unit ya. Kebetulan unit saya sendiri saya sebagai kerja pembiayaan. Untuk ini apa? Untuk masalah saya ya. Untuk masalahnya sih komunikasi sih yang maksudnya. Kalau untuk admin mungkin biasanya fokusan kalau fokusan tapi untuk marketing ini namanya kan juga manusia kan misalnya sekali kita ngomong kan tak langsung sudah kayak misalnya mereka itu para jawabnya ini kan ya kalau dari kita kan pilih sama progres sama fisik dan kebanyakan itu kan nggak fisik cuma pilih sama fisik ada komunikasinya itu susahnya di apa gimana gitu sih penanganannya ya penanganannya susahnya di cara nyampeinnya katanya harus bolak-balik kan ada orang yang sekali ketika itu langsung mengatakan bolak-balik kan itu punya orang yang Terus mungkin ada permasalahan yang kayak kesalahan yang terjadi dari segi marketingnya mungkin ada proses apa gitu. prosesnya mungkin masih itu kalau misalnya sesuai penilaian sesuai SOP kayak ada beberapa ya biar tutupnya ada yang namanya member, ada yang bukan member, ada apa ya kalau member kan agak terdiri dari medium, bayar sama itu kayak gitu ya. Tapi ini kan ya coba ya kadang marketingnya itu lupa, medium juga sih lapor itu kalau dari artinya mungkin karena ada salah gunakan misalnya ada kontrak itu lunasi kontrak mengerti ya lunasi kontrak Surabaya atau enggak jadi itu Untuk penanganan permasalahannya dari tadi ya Bu yang bersalah lunasan itu bagaimana itu bisa terjadi atau tidak penanganannya? sebenarnya itu customer-nya ya langsung jadi saya kasih omongan kalau memangnya ini ada kesalahan dan tidak bisa jadi disisikan tindakannya seperti apa dan masalah juga menerima akhirnya jadi juga kontrak yang besar-besaran seperti itu. Menurutnya gimana nih permasalahan yang besar atau yang biasa? Itu misalnya sebenarnya bisa kalau misalnya customer itu benar-benar tidak mau itu kita akhirnya bisa soalnya kan dari pihak kita nanti akan mengeluarkan uang untuk pelunasan biaya kontrak yang mau diajukan itu kan nominalnya juga besar sebenarnya juga kita baru saja di bidang uang jadi harus fokus karena yang dikasih uang yang dicarikan juga uang. Terus itu masalah itu penyebabnya menurut Ibu dari apa? Mungkin dari
terjadi dari permasalahan tersebut apa? Itu kan jadi kita kontrak yang mau tidak ada kontrak yang seperti regulasi yang tidak kita saya masih dari misalnya itu mau di apa mau diurus untuk pengembalian dana itu kan masuk ke HU makanya itu ada yang harus SP itu kayak kelalaian. Mungkin ada permasalahan lagi kita yang pada atau yang lain masalah yang sudah Permasalahan dia energi ya dan dia kayak noise gitu ya kayak moodnya membawa moodnya itu susah. Kalau misalnya kan waktunya ada beberapa, ada yang namanya SM, ada yang namanya MCA, ID, SM, ada tadi juga. Nah, kebanyakan itu kan ada namanya anak buat kalau udah dapatnya dia nggak nambah lagi. Nah, susahnya di mana? Di unit headnya kan targetnya sesuai. Targetnya dia medium kan, dia semua kan gitu. Nah kalau misalnya itu ada yang kalau udah 6 gitu dia nggak mau nambah lagi, maksudnya nggak mau improve mungkinnya kayak gitu loh. Kalau udah 6 ya diem, nggak ngapa-ngapain, nggak nge-flash, nggak tele, nggak apa, pokoknya lemon. itu kan dari segi marketingnya ya Mbak ya. Maksudnya permasalahan yang kayak tadi salah pasar gitu kayak tidak dari marketing itu permasalahannya itu kan permasalahan yang itu kayak mungkin ada kan kita kerja di jalan ya mungkin ada kecelakaan kerja atau apa gitu yang Alhamdulillah dikasih ini yang sampai jadi nggak ada. ada kejadian seperti itu rasanya gimana ya yang buat menangani masalah saya seperti Saya berpandi yang kayak kesalahan tadi kesalahan ya terus kayak punya temen-temen gitu gimana buat bikin ya itu belum masih saya ngomongin kita kan nggak beda-beda di sini ini kan juga ada yang kayak pasti ada yang juga misalnya kalau jadi kan setiap orang kadang-kadang sendiri kayak ada yang harus ucapin 2 kali, ada yang jadi nggak usah ulang, ada yang tahu sampai 3 kali itu semua, ada yang suami itu suka masuk buruk. mungkin dari subjeknya ibu sendiri itu permasalahan apa yang seperti ibu paling besar paling apa ya itu paling berpengaruh itu BPA aku sendiri sukses ya ada BPA saya sendiri itu ada ini tuh dari BPA saya habis itu ada yang namanya MBOT. MBOT itu 3 bulan pembayaran sama, jadi kita harus mengawal 3 bulan pembayaran sama. Ada yang namanya BA itu customer yang tidak membayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus produktivitas marketing, jadi marketing itu ada targetnya, ada yang SF ID 12 minimal, 15 dan ID itu minimal untuk membuka insentif ya, bukan target untuk membuka insentif kita ada di 6 unit. MCA itu ada 1 MCA ya di kecilan itu 20.000. Nah, jadi yang paling besar itu ada di MBOT sama di MBOT. Jadi saya setiap bulannya harus kerja 75 unit. Untuk MBOT-nya minimal 98%. Itu sekitar 1 bulan itu cuma harus ada 3 customer yang bisa lolos dari kontrak saya.
Habis itu BA itu hanya satu customer yang bisa lolos. Nah dari situ nanti kan terbangun kenapa ini terjadi BA, kenapa ini NDT nggak kaya. Nah, nanti kan kita bisa ini ya cari gimana cara kerjanya marketing, menjelaskan atau tidak dendanya kan muncul setiap bulan, setiap minggu, setiap hari kan ada denda, ada namanya kolpi. Nah kolpi ini muncul 2 hari setelah keterlambatan dari Tempo. Nah kayak setiap bulan juga muncul lagi, jadi nggak jauh kayak gitu. Yang paling berat itu kan BA kan kenapa bisa BA? Orang itu bibitnya belum bayar, bibitnya sebelah dihilangkan, itu namanya ke atas. Kadang orang belum bayar, itu kan kebetulan banget bulan ini juga ada customer saya itu aku itu namanya nggak bibitnya nggak pernah ketemu, di kolek sama kolektor juga nggak pernah ketemu, di WA di telepon juga nggak ada respon. Kalau untuk menangani BA-nya itu juga maksudnya yang direncanakan kan nggak bisa masuk orangnya, ada rumahnya tapi tidak ada unitnya itu kan pasti dari atasan kan juga yang ditekan gitu kan. Nah setelah kan ini kan untuk awalnya itu ini orang nggak ketemu ada sih kita checklist di tangga. Nah checklist di tangga itu memang ini meninggal atau pulang punya malam akan sekali dan berarti kan ada info dari sebelumnya. Untuk info checklist itu nggak satu orang, kita harus 2 atau 3 orang, soalnya kan kata sebagai tetangga, sebagai saudara ada di. Yang kedua kan kita tahu tuh nama lengkapnya di KTP kan, data yang masuk itu kan data lengkap ya, rata-rata KTP SDN. Dan di situ nanti kita cek, kita juga pasti bisa pakai namanya sosial media. Biasanya kan kita lihat dari Facebook atau gimana keberadaan orangnya. Terus kita WA. Nah, untuk aplikasi kan juga ada nomor emergency. Saudara kayak gitu, jadi kita buka telepon. Saudara yang bisa dihubungi untuk itu. Terus sebenarnya itu masuk kategori permasalahan yang besar atau kalau BA udah 2 bulan nggak kaya itu masih besar. Soalnya kan kita nggak pernah diberikan untuk 1,2, 1,5. Kalau misalnya udah ngepet tak bayar itu ngepet video. Nah itu berdampak buat saya. Jadi di BA misalnya saya beli target BA nya tak kaget, itu nggak langsung ke lagi. Kalau salah satu itu tadi nggak target, jadi ada 3 mungkin produktivitas BA sama BA. Kalau misalnya salah satu itu nggak tercapai, jauh juga. Jadi kayak gajinya berefek. kalau mungkin Bu itu selama ini jadi tadi ini itu apa pernah mengalami mungkin drop booking akhirnya ditambah harga yang sendiri sama Saya ini dari bulan Mei, alhamdulillah pekerjaan ini ya, saya dipuja terus. Kalau dari pihak eksternal seperti customer apa pernah ada masalah? Dari pihak customer, yang pernah jadi Iya. ini yang nggak enak kan yang akan komunikasi sama customer atau proses dari booking. Mungkin dari proses dari booking. Booking itu kan prosesnya ada yang namanya ini ya, aku menawari customer dengan setelah itu deal barunya customer
customer minta misalnya pencairan di rumah. Nah, makanya kita datang sini customer. Ini kan ada misalnya kayak permasalahan yang selama ini terjadi itu karena kita mintanya biar cepat selesai, namun akan record pembayaran kayak kita nggak ada situ tuh. Saya kan orangnya ini agak khawatir kalau misalnya dulu pembayarannya misalnya 500 terus naik ke 900 itu kan sesuai kapasitas customer kita tidak cukup. Jadi kayak kita tuh harus komunikasi lagi, misalnya saya nanti ganggu telepon customer-nya sendiri langsung. Di situ ya pertama itu kemarin ada yang udah PTK, udah semua kita tuh ini ya yang pertama di aplikasinya nih. Nah, setelah simulasi, setelah dicairkan dananya ternyata kontrak yang lama yang mau di top up itu ada kayak asuransinya, kayak terkait asuransi. Jadi katakan itu pernah melakukan asuransi untuk di kemarin Pak itu ada jurik ya, sebenarnya itu pas kayak di kontrak. Nah, Pak Cipin ternyata kontrak yang lama itu sampai asuransi. Dan asuransi artinya kita-nya itu pernah melakukan asuransi di departemen asuransi. Nah, kayak pengajuan kehilangan ini tapi nggak dilanjut seperti itu. Jadi saya harus mengajukan minggu ke KO. Lalu itu beberapa kali, 1 mingguan kalau bisa jadi untuk menjadi masalahnya itu kan pertama ya di cabang sendiri itu pertama kali permasalahan itu terjadi. Jadi kita tuh nggak dari proses dari pengecekan itu nggak muncul kalau memang kontrak itu merupakan proyek asuransi. Jadinya kan saya dan untuk semua itu sudah bisa. Ternyata kontrak bisa. Jadi itu kayak memang di akhir mengetahuinya. Misalnya kan ada tes yang dari awal kan nggak tahu itu nggak bisa diproses karena pernah ada tes dan itu namanya pengurusan khusus. Nah, kali ini enggak, ini di akhir. Nah, untuk sistem atau enggaknya, kalau saya sendiri kan dari cabang nggak pernah ada case seperti ini, menurut saya lumayan. Soalnya kan soalnya kan nggak ada yang ditanya ini. Kalau misalnya ada yang case seperti misalnya dia berbeda, apa kan ada yang tanya ini gimana penanganannya seperti ini. Nah ini aku harus nyari sendiri soalnya. Jadi aku koordinasi sama CRC itu SPV-nya kolektor gitu. Jangan itu kan beda departemen sama ini. Dia kasus sama komunikasi kecuali memang punya komunikasi ke soalnya yang pernah jual ke head office itu bukan dari divisi tapi dari departemen kolektor gitu. Itu artinya penyelesaiannya bagaimana? Kan ini sudah ini tadi saya sudah selesai ya. Itu penyelesaiannya bagaimana? Saya untuk yang kemarin. Iya, di apa adanya penyelenggara sambilnya karena pengajaran apa bisa dilanjut untuk tindakannya? Iya, jadi itu kan kemarin itu ya, tapi harus butuh beberapa hari. Soalnya aku harus mengajukan itu tidak hari sampai head office itu kan tanda tangannya Jakarta ya, dia harus beberapa hari. Habis itu kita belum diukur bersama dana talangan. Dana talangannya kan juga bentrok ya. Misalnya dana talangan itu tanggalan dari vendor, jadi harus dikembalikan ada tanggal itu. Kalau misalnya nggak benerin, nggak sekali. Jadi akhirnya juga diukur sama dana talangan, juga bentrok sama volume-nya. Jadi penyelesaian kemarin itu saya lihat di
bisa. Terus untuk tempatnya dari masalah itu apa sih? Nggak bisa nyalain marketingnya. Soalnya dari awal juga nggak perlu tahu sih. Memang nggak apa. Memang kita benar-benar tahu itu di closingnya. Kalau udah mau di proses di direct itu nggak muncul. Kalau prosesnya nggak muncul. Dari awal dari proses pengecekan nggak muncul. Jadi di situ bukan salah ya cuma memang PK-nya sudah pengajuan asuransi. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang admin atau marketing nggak ada yang salah, cuma template kayak gitu. Mungkin ada permasalahan itu yang bisa kami korek katanya sama jadi bukan Masalahnya juga sebulan marketing harusnya kan 1 bulan itu cuma dispensasi terhadapnya 5 kali. Itu kan aksennya kan kosong itu kosong 08 05. Jadi kan ada yang aksen untuk mengatasi kedisiplinannya gimana itu lakukan? saya kan ada di foto, kita harus ambil foto, maksudnya ada di foto, jadi kalau tak gimana dia kumpul sambil di depan kios bikin foto sama teknis kalau teknis sama viral kan lucu, teknis ada fotonya tak tahu gimana. Dari kampus juga terima kasih Bu sudah membantu kami mengerjakan tugas ini juga sudah memberikan data-data nanti semoga ibunya lancar terus kerjanya semoga dia selalu ya kasih.